Assalamualaikum, halo teman-teman. Karena ini adalah video pertama aku dan juga tugas aku, jadi ada sesi perkenalan. Perkenalkan, nama aku Nanda Putri, aku dari kelas 12 IPA 1 dan sekolah di SMA Negeri 1 Melulu. Oke, sebelum kalian nonton lebih lanjut video aku, kalian harus like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada gunanya. Oke, udah kan? Aku mau menjelaskan tentang listrik arus searah atau listrik dinamis. Ini adalah pelajaran fisika. Sebelum kita lebih lanjut ke listrik, kita akan membahas tentang muatan dulu. Kalian tahu nggak muatan itu apa? Aku tahu, muatan adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda, baik berupa proton ataupun neutron. Benar nggak? Ya, kamu benar sekali. Muatan adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda, baik berupa proton ataupun elektron, dan juga terdapat di setiap benda. Kita ambil contoh di kimia yaitu atom. Atom masih memiliki proton, elektron, kalau enggak juga memiliki neutron. Terus, muatan listrik dikatakan positif jika kekurangan elektron, dan juga muatan listrik dikatakan negatif karena kelebihan neutron. Kalian pasti tahu kan kalau simbol dari muatan adalah He. Bisa He kecil atau He besar, kalian bisa. Karena dua-duanya sama. Terus juga muatan memiliki satuan internasional yaitu Coulomb. Tapi jarang digunakan saat ada ujian atau soal-soal gitu. Jarang ada langsung Coulomb gitu. Gak ada. Kebanyakan ya kayak mili, makro, piko, ataupun nano. Gimana cara merubahnya? Ini dia. Ini kita ambil contoh di mili. Contohnya semisal 9 mili, kita pengen ngerubah ke Coulomb. Caranya kita tinggal ngalihkan terus dikali 10 pangkat min 3. Jadi 9 dikali 10 pangkat min 3 mili Coulomb. Satuan sebelumnya tetap harus ada. Di belakangnya dikasih Coulomb. Jadi cuma gini doang. Gak usah kok disederhanakan atau dia apa, gak usah. Cukup gini aja. Kita lanjut ke arus listrik. Kalian tahu nggak arus listrik? Pasti tahu lah. Arus listrik adalah muatan yang mengalir di setiap satuan waktu, ya kan? Arus listrik disimbolkan jadi I. Terus juga arus listrik memiliki satuan internasional ampere atau A. Dan rumus mencari kuat arus listrik adalah I sama dengan I per T. T-nya adalah waktu ya. Oke, kita lanjut ke hambatan pada kawat penghantar. Hambatan memiliki simbol R. Hambatan dapat terjadi pada saat suhu stabil, bukan cuma pada saat suhu berubah. Jadi saya tegaskan, hambatan bisa kapan saja terjadi, entah itu di suhu stabil ataupun suhu berubah. Yang membedakan adalah rumusnya. Rumus hambatan pada suhu stabil adalah R sama dengan Rho kali R per A. A-nya apa? A-nya adalah alas. Alas apa? Alasnya kabel ataupun kawat penghantarnya itu. Kan kebanyakan bentuknya lingkaran. Ya kita ambil alas lingkaran sama dengan Pi kali R kuadrat.
Terus yang kedua adalah rumus dari hambatan saat suhu berubah, yaitu RT sama dengan RO dalam kurung 1 ditambah alfa delta T tutup kurung. Delta T-nya apa? Delta T adalah suhu. Suhu kedua dikurangi suhu pertama. Ataupun kayak suhu akhir dikurangi suhu awal. Dan keterangannya ada di bawahnya ya. Selanjutnya kita akan membahas hukum Ohm. Hukum Ohm berbunyi besar arus yang mengalir pada suatu rangkaian terbanding lurus dengan tegangan dan terbanding terbalik dengan hambatan. Ini memiliki cara I sama dengan V per R. I-nya adalah kuat arus, V-nya adalah tegangan, dan R-nya adalah hambatan. Oke, sekarang kita akan menyelesaikan contoh soal nomor 1. Arus listrik sebesar 2,5 A mengalir pada kawat penghantar selama 4 menit. A. Berapakah besar muatan yang mengalir pada kawat itu? B. Berapa jumlah elektron yang mengalir dalam kurung muatan 1 elektron adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 C. Jadi sebelum kita menjawab, kita harus mengetahui apa yang diketahui dalam soal itu. Arus listrik 2,5 A. Arus listrik bersimbol I besar. Yang diketahui selanjutnya adalah waktu. Dan waktu simbolnya adalah T. Karena ini masih dalam satuan menit, kita rubah ke satuan sekon atau detik. Jadi 4 dikali 60 sama dengan 240 sekon. Dan sekarang yang ditanyakan adalah yang A, kita mencari muatan yang mengalir pada kawat. Delta H adalah muatan ya, sama dengan I dikali T, sama dengan I-nya kita masukkan 2,5 dan T-nya juga kita masukkan ya, 240. Jawabannya adalah 600. Satuan muatan kita tulis langsung kolom. Kita lanjut bahas soal yang B ya. Yang B adalah mencari jumlah elektron yang mengalir. Jumlah elektron yang mengalir itu disimbolkan sebagai N. Terus di sini juga diketahui muatan satu elektron adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 9 C. Gimana cara mencarinya? Oh ya, H-nya juga diketahui, H sama dengan 600 C. Di sini yang ditanyakan gimana mencarinya? Karena yang pembahasan saya tadi nggak ada caranya, nggak saya sebutkan. Sini caranya adalah H sama dengan N dikali besar muatan
elektronnya ya. Q-nya kita masukkan yaitu 600. N-nya karena ini N-nya kita tulis lagi N. Dan besar muatannya kita masukkan yaitu 1,6 dikali 10 pangkat min 19. Kita tinggal pindahkan. N-nya kita pindah ke samping kiri. 600-nya kita pindah ke samping kanan. Karena ini kita pindah ke kanan dan ini sebelumnya adalah perkalian, jadi kita bagi sama ini besar muatan yaitu 1,6 dikali 10 pangkat min 19. Setelah dikalikan kita langsung saja, hasilnya adalah 3,8 kali 10 pangkat 21. Selesai. Jadi jumlah elektron pada satu muatan adalah 3,8 kali 10 pangkat 21. Selesai. Contoh soal selanjutnya yang kita bahas, kita ambil dari Google. Pertanyaannya, perhatikan rangkaian listrik pada gambar. Kuat arus yang terukur pada amperemeter adalah, di sini diketahui hambatan yaitu 1,4 ohm, terus baterai hambatan dalam 0,1 ohm, dan tegangan baterai sama dengan 1,5 volt. Kita di sini menggunakan cara hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Dalam hal ini, V-nya tegangannya adalah baterai ya. Terus kita masukkan lagi V-nya 1,5 sama dengan, karena I-nya yang dicari, I-nya tetap ditulis I ya. Terus R-nya di sini ada 2, jadi kita tambah hambatan sama hambatan dalam baterai. Terus kita masukkan lagi 1,5 sama dengan I dalam kurung 1,4 ditambah 0,1. I sama dengan 1,5 per 1,5 sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah C. Sekian pembahasan dari saya mengenai listrik arus searah. Semoga bermanfaat dan jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.